Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teknik pengintegralan substitusi trigonometri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septi Kerota Ayun dengan NIM 21030184001. Berikut rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Rahmawati dengan NIM 21030184007. Perkenalkan, saya Pradipta Ramadan Putra Wirawan dengan NIM 21030184036. Oke, kita membahas 3 bentuk macam soal. Soal yang dimana bentuk pertama akan saya bahas sendiri. Integran membuat bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat jika A lebih dari 0. Untuk menghilangkan akar, gunakan substitusi X sama dengan A sin T. Yang mana selang waktunya T lebih dari sama dengan 90 dan T kurang dari sama dengan 90. Dengan mensubstitusikan itu, maka kita peroleh turunan dari X, yakni dx sama dengan A kali turunan sin adalah cos T dt. Yang mana diketahui nilai T yang yaitu arcsin X per A. Nah, sin T itu juga bisa dicari dengan hasil X per A. Kemudian dari bentuk ini tadi diperoleh substitusinya sebagai berikut. Akar A kuadrat min X kuadratnya yang ini tadi disubstitusikan ke sini. Jadi A kuadrat sin kuadrat T. Kemudian akar karena A kuadratnya ini sama, jadi bisa dikeluarkan salah satu. Sehingga diperoleh akar A kuadrat buka kurung 1 min sin kuadrat T, tutup kurung. Nah, ini diakarkan menjadi sehingga diperoleh sebentar. Sebelum itu 1 min sin kuadrat T itu sama bentuknya dengan cos kuadrat T. Setelah itu diakarkan menjadi A cos T. Seperti itu. Yang selanjutnya akan ada contoh soal. Baik, akan saya lanjutkan, yakni contoh soal nomor 9. Hitunglah integral dx per x kuadrat akar 4 min x kuadrat. Jawabnya dengan memisalkan atau mensubstitusikan x sama dengan 2 sin t. Yakni turunan dx sama dengan 2 kali turunan sin adalah cos t dt. Karena untuk mempermudah perhitungan nanti, saya menghitung nilai akar 4 min x kuadrat terlebih dahulu. Yakni akar 4 min x kuadrat disubstitusikan dengan nilai itu, dikuadratkan, kemudian diperoleh hasil sama dengan akar 4 min 4 sin kuadrat T. Karena 4-nya ini merupakan konstanta yang sama, sehingga dapat dikelompokkan. Yakni akar 4 kali 1 min sin kuadrat T sama dengan akar 4. Kenapa ini kok bisa jadi cos kuadrat T? Ini bentuk lain dari halnya 1 min sin kuadrat T, yakni cos kuadrat T. Sehingga dari 4 cos kuadrat T diakarkan mendapatkan hasil 2 cos T. Kemudian dilanjutkan mencari nilai integral dx per x kuadrat akar 4 min x kuadrat sama dengan integral dx-nya, yaitu nilai ini 2 cos t dt, dimasukkan ke dalam persamaan, kemudian per x kuadratnya ini 2 sin t dikuadratkan, dan nilai akar 4 min x kuadrat sudah ditemukan, yaitu 2 cos t, sehingga tinggal memasukkan saja. Kemudian integral
2 cos T dt per 4 sin kuadrat T kali 2 cos T. Karena cos T ini sama, bisa dicoret. Sama dengan integral dt per 4 sin kuadrat T. Kemudian konstantanya ini dikeluarkan. Sehingga diperoleh hasil integral 1 per dt per sin kuadrat T. Sin kuadrat T ini sama halnya dengan bentuk pada identitas trigonometri. Maka didapatkan hasil 1/4 integral kosekan kuadrat T dt. Kemudian kosekan kuadrat T dt ini turunan integral pada fungsi ini, yakni diperoleh hasil negatif 1/4 kotangan T plus C. Nah, karena di sini itu awalnya bentuknya variabel X, maka harus dirubah. Kan ini kan T ya, jadi tidak sama. Dapat dibantu menggunakan rumus Pitagoras, yang mana nilai sudutnya itu kan T. Jadi, sin T sama dengan sin demi depan per miring, yakni X per T. Sedangkan cos T sama dengan akar 4 min X kuadrat samping per miring. Sehingga didapatkan nilai kotangen T sama dengan cos T per sin T, yakni akar 4X kuadrat per P dikali P per X. P-nya bisa dicoret sehingga didapatkan hasil akar 4 min X kuadrat per X. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratna Ramawati. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bisa di slide selanjutnya. Sebentar ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan integran yang membuat bentuk yang kedua, yaitu akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar tersebut, kita menggunakan substitusi X sama dengan A kali tan T kuadrat. Dengan interval T lebih dari sama dengan Pi per 2 atau sama dengan min 90 derajat. T lebih kurang dari sama dengan Pi per 2 atau 90 derajat. Dengan substitusi itu, kita akan memperoleh hasil turunan dari X sama dengan A kali tan T, yaitu dx sama dengan A sekon kuadrat T dt. Nah, dengan itu kita akan menemukan nilai T itu sama dengan arcus tan X per A. Nah, untuk membuktikannya, kita akan menjelaskan lewati bentuk tersebut, yaitu akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, X kan kita ketahui itu A kali tan T. Kita masukkan, kita substitusikan kepada X. Menjadi akar A kuadrat tan kuadrat T. Karena X-nya di kuadrat menjadi A kuadrat tan kuadrat T. Nah, kita teruskan plus A kuadratnya. Nah, sehingga jika kita faktorkan, kita menemukan hasil sama dengan akar A kuadrat kali tan kuadrat T plus 1. Kita keluarkan A kuadratnya itu menjadi A, dan tan kuadrat T plus 1 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi sekan kuadrat T. Nah, sekan kuadrat T kita juga keluarkan dari akar sehingga menghasilkan A kali sekan T. Next. Iya, sebentar. Kemudian kita akan membahas contoh soal. Yang pertama itu hitung integral X akar X kuadrat plus 4 dx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa kita misalkan X itu sama dengan 2 tan T. Kenapa 2? Itu karena pada rumus di atas itu X sama dengan A tan T. Nah, dalam bentuk tersebut kita ketahui ada bentuk yang sama, yaitu akar X kuadrat plus 4. X kuadrat plus A kuadrat kan bentuknya, sehingga 4 sama dengan A kuadrat, sehingga
A-nya kita ketahui hasilnya 2. Kemudian X itu X bisa kita rubah menjadi tan T plus X per 2. Kemudian kita turunkan X sama dengan 2 tan T menjadi dx sama dengan 2 secant kuadrat T dt. Karena tan T jika diturunkan itu menjadi secant kuadrat T. Nah, kemudian akar X kuadrat plus 4 bisa kita selesaikan menjadi akar 4 tan kuadrat T plus 4. X tadi kan kita ketahui 2 tan T, sehingga 2 tan T kita kuadratkan menjadi 4 tan kuadrat T plus 4. Nah, bisa kita faktorkan 4 tan kuadrat T plus 4 tersebut menjadi 4 dikali tan kuadrat T plus 1. Sehingga 4 tersebut bisa kita keluarkan menjadi 2. Tan kuadrat T plus 1 bisa kita rubah bentuknya menjadi secant kuadrat T. Secant kuadrat T juga bisa kita keluarkan dari akar menjadi 2 secant T. Nah, jika sudah kita ketahui permisalan-permisalan tersebut, bisa kita langsung masuk ke dalam soal. Kita substitusikan semuanya tadi ke dalam soal, sehingga integral X akar X kuadrat T plus 4 dx. X kita ketahui itu 2 tan T. Nah, untuk akar X kuadrat plus 4, kita ketahui hasilnya adalah 2 secant T. Dan untuk dx turunan tadi itu 2 secant kuadrat T dt. Sehingga bisa kita peroleh integral 2 tan T kali 2 secant T kali 2 secant kuadrat T dt. Kemudian angka 2 kali 2 kali 2 kan 8. Jadi 8 integral tan T bisa kita ganti bentuknya menjadi sin T per cos T. Kemudian untuk secant T bisa kita rubah bentuknya 1 per cos T. Dan secant kuadrat T menjadi 1 per cos secant kuadrat T. Kita rubah tadi sesuai dengan identitas trigonometri. Sehingga sin T, nah cos T kali cos T kali cos kuadrat T itu kita hasilkan menjadi cos pangkat 4T. Sehingga 8 integral sin T per cos pangkat 4 dt. Nah, untuk menghitungnya lebih mudah, kita gunakan permisalan lagi. Jadi, kita misalkan U itu cos T. Jadi, turunan dari U, DU itu sama dengan min sin T dt. Nah, karena di soal tidak ada min atau negatif, sehingga kita pindah ke depan jadi negatif DU sama dengan sin T kali dt. Sehingga dapat kita peroleh 8 integral negatif DU per U pangkat 2, pangkat 4. Sehingga kita peroleh kita peroleh hasilnya negatif 8 integral U pangkat min 4 DU. Nah, kita hilangkan integralnya sehingga min 8 per min 3 kali U pangkat min 3 plus C. Kemudian kan U tadi kita misalkan jadi cos T, kita masukkan. Jadi 8 per 3, kita hilangkan negatif-negatifnya kita coret, jadi 8 per 3 dikali, untuk supaya tidak pangkat min 3, kita per 1 per cos pangkat 3T plus C. Sehingga kita gunakan segitiga Pythagoras, itu sehingga kan kita tadi temui tan sama dengan X per 2. Jadi kan tan itu kan tan depan miring per miring. Jadi kita tan desa depan samping maksud saya. Jadi X per 2 itu kita dapatkan seperti gambar tersebut. Nah, jadi bisa kita ganti 8 per 3 dikali akar X kuadrat 4 per 2 dikali 3 plus C. Nah, untuk selanjutnya kita akar X kuadrat plus 4 per 2 pangkat 3 tersebut bisa kita faktorkan menjadi 8 per 3 kali X kuadrat plus 4 akar X kuadrat plus 4 per 8 plus C. Nah, 8 tersebut bisa kita coret sehingga kita menemukan hasil akhir yaitu 1 per 3 kali X kuadrat plus 4 akar X kuadrat plus 4C. Nah, seperti itu
untuk penyelesaian contoh soal bentuk kedua. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki bentuk yang ketiga, yaitu integran memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Di sini, untuk menjelaskan kita menggunakan yaitu X sama A T dengan T lebih besar sama dengan min Pi per 2 atau sama dengan min 90 dengan T kurang dari sama dengan Pi per 2 atau 90. Dengan substitusi itu kita akan memperoleh turunan dari X, yaitu dx sama dengan A sin T kali sek kuadrat T kali dt. Untuk membuktikannya lagi, kita masuk ke akar X kuadrat min A kuadrat. Sama dengan kita substitusikan yang tadi, X-nya kita substitusikan dari A sek T, yaitu menjadi X kuadrat menjadi A kuadrat sek kuadrat T min A kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat sek kuadrat T min 1 menjadi sama dengan A akar tan kuadrat T. Tan kuadrat T ini adalah bentuk lain dari sek kuadrat T min 1. Dan hasil akhirnya adalah A kali tan kali T. Next. Oke, kita langsung di sini membahas contoh soal dari persamaan yang ketiga tadi. Contoh soalnya adalah hitung integral dari dx per x kuadrat akar 4x kuadrat min 9. Oke, kita misalkan, misal 2x sama dengan 3 sek T. Berarti X-nya adalah 3 per 2 sek T. Untuk turunan dari X, yaitu 2dx sama dengan 3 sin T kali sek kuadrat T kali D. Untuk dx-nya menjadi 3 per 2 sin T dikali sek kuadrat T kali dt. Selain itu, kita misalkan juga dari persamaan yang tadi, akar X kuadrat min A kuadrat tadi, yaitu akar 4X kuadrat min 9. Sama dengan akar 2X kuadrat min 9. Sama dengan akar 3 sek T min 9. Kita masukkan lagi sama dengan akar 9 sek kuadrat T min 9. Karena tadi dikuadratkan, hasil akhirnya adalah 3 tan T. Oke. Langsung kita jawab untuk soal integral dx per x kuadrat akar 4x kuadrat min 9 sama dengan integral kita masukkan dx tadi 3 per 2 sin T dikali sek kuadrat T kali dt. Kita masukkan ke situ per x kuadrat. X-nya tadi 3 per 2 sek T. 3 per 2 sek T kuadrat dikali akar 4x kuadrat min 9. Nah, jadi akar x 4 kuadrat min 9 tadi adalah 3 tan itu situ. Oke. Nah, kita pisahkan antara konstanta dan variabelnya. Konstantanya 3 di luar integral tadi itu terlihat 3 per 2 per 9 per 4 dikali 3. 9 per 4 dapat dari mana? Dari 3 per 2 sek T kuadrat. Jadi 3 per 2 kuadrat adalah 9 per 4 kali 3. 3 dapat dari konstanta, konstanta dari tan T. Oke. Itu dicoret langsung 3 dengan 3, 2 dengan 4. Hasil akhirnya adalah yang 4 tadi menjadi 2. Oke. Dari situ lanjut ke integral sin T dikali sek kuadrat T dikali dt per sek kuadrat T. Nah, sek kuadrat T ini dari mana? Dari 3 per 2 sek T kuadrat tadi. Nah, untuk tan T itu sama dengan sin T per cos T. Kita rubah sin T per cos T. Kenapa? Agar kita bisa menghilangkan sin T di dalam soal tersebut. Langsung kita coret sin T dengan sin T, sek kuadrat T dengan sek kuadrat T. Lalu
cos T tersebut kita naikkan menjadi cos T kali dt. Tidak lupa juga tadi untuk konstantanya kita ubah juga menjadi 2/9. Jadi sama dengan 2/9 integral cos T kali dt. Sama dengan 2/9 turunan dari cos T yaitu sin T. Dan hasil akhirnya sin T plus C. Ya. Itu rumus integral kita sudah temukan, tapi kita belum menemukan hasil akhir. Untuk menemukan hasil akhir, kita membutuhkan bantuan. Nah, misalkan di sini terdapat segitiga itu dengan sudut T, cos adalah cos sami samping miring. Nah, untuk cos saminya adalah sampingnya 3, miringnya 2x. Nah, dari turunan itu dihasilkan sin T. Sin adalah sin demi depan miring. Nah, di depan tersebut ada akar 2x kuadrat min 3x kuadrat sama atau akar 4x kuadrat min 9. Kita masukkan langsung ke rumus yang kita temukan tadi menjadi 2/9 dikali akar 4x kuadrat min 9 per 2x plus C. Kita sudah menemukan hasil akhirnya. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada tutur kata kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.